Kita tidak percaya kepada pemerintahan ini, karena itu kemudian kita mengatakan pemerintahan ini harus dimundurkan. Namanya revolusi, geruduk istana, makzulkan Fufufafa, tangkap Jokowi, bubarkan atau cabut proyek PSN. Secara umum, perjuangan itu ada yang namanya perjuangan konstitusional, ada perjuangan yang ekstra konstitusional. Kita mau kemana? Dua-duanya sah, ya. Kita tidak bisa mendikte kelompok society untuk mencapai salah satu atau dua-duanya. Kalau seandainya kita mau perjuangannya ekstra konstitusional, berarti kita melakukan hal-hal yang tidak terdapat dalam konstitusi tetapi sah kalau menang. Oh, kalau menang. Kalau kalah ya dipenjara semua. Dianggap makar. Misalnya perjuangan ekstra konstitusional itu, kita tidak percaya kepada pemerintahan ini, karena itu kemudian kita mengatakan pemerintahan ini harus dimundurkan. Kalau kita masih menggunakan kata mundur, makzulkan, itu masih konstitusional karena ada di konstitusinya. Tapi kalau kita bicara revolusioner, ya kan, tanpa alasan, tanpa prosedur dan lain sebagainya, maka kita bicara ekstra konstitusional. Nah, tetapi saya tangkap di forum para jenderal ini, mereka masih bicara perjuangan yang sifatnya konstitusional. Makanya mereka kemudian menitipkan 8 agenda. Kenapa 8? Mungkin angka Prabowo. Makanya saya mengatakan untuk perjuangan yang namanya konstitusional harus ada 2 hal, agenda dan time frame. Bagus. Karena kalau tidak ada agenda dan time frame-nya, maka kita seperti harimau yang lari-lari tetapi dipagerin sana sini. Kelihatan galak tetapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau misalnya kita sepakat perjuangan konstitusional masih, ya kan, maka kita harus kasih agenda apa dan kapan waktunya. Karena kalau seandainya itu tidak tercapai, maka kita akan bergerak pada perjuangan yang ekstra konstitusional. Namanya revolusi, geruduk istana untuk jatuhkan dan lain sebagainya, itu adalah ekstra konstitusional. Nah, sekarang yang konstitusional itu apa? Saya usulkan 1, makzulkan Fufufafa. Itu konstitusional. Yang kedua, tangkap ex-presiden Jokowi. Kenapa saya katakan kata tangkap? Adil itu nanti setelah ditangkap. Tangkap dulu, baru diproses, baru diadili. Ya, tangkap dulu misalnya. Itu kan measurable. Berikutnya apa lagi? Bubarkan atau cabut proyek PSN. Apakah di seluruh Indonesia? Apakah hanya PIK dulu? Kan saya bicara time frame tadi. Kemudian keluarkan Perpu KPK untuk mengembalikan kemandirian KPK, yaitu cabut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu menurut saya bisa kita negosiasikan. Kemudian apa lagi? Reshuffle kabinet yang masih pro Jokowi atau koruptor. Nah, hal-hal seperti itu perjuangan konstitusional dengan time frame. Saya tadi kasih time frame-nya itu adalah 1 tahun. Kelamaan. Ada yang bilang kelamaan 6 bulan, ya. Termasuk juga ada tadi cabut undang-undang yang pro oligarki, misalnya undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang omnibus law, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, semua itu kita harus ukur ada time frame-nya. Nggak mungkin suddenly, karena tidak boleh ada kekosongan aturan, kemudian juga harus ada peralihan dan lain sebagainya, ada evaluasi. Kalau itu tidak bisa dilakukan Prabowo dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, maka apa sikap kita? Artinya, masa kita kasih the second chance lagi, ya kan? Gitu loh maksud saya. Jadi jelas kita, jangan bilang 100 hari, setelah 100 hari lewat tambah lagi statement lagi, kan begitu.
Jadi kalau kita mau percaya, ya silakan kita dukung saat ini, sepanjang Anda melakukan hal-hal ini. Nah kalau nggak ada ya gimana? Misalnya gini, besok dia berhentikan Bahlil, berhentikan Airlangga Hartarto, berhentikan Budi Ari, berhentikan orang-orang Erick Thohir misalnya, orang-orang yang ditengarai merupakan keperpanjangan tangan dari Mulyono dan oligarki, maka kan kita dukung tindakan-tindakan itu dan yakinkan kepada Prabowo bahwa itu tindakan yang benar. Lalu dia mau keluarkan Perpu KPK misalnya, dia lihat kiri kanan, tanya Yusril bilang jangan, tanya Otto jangan, tanya Edi Hiaris jangan, ya kan? Lalu dia bilang, lah yang benar mana? Kan nggak mungkin dia tanya Refli Harun kan? Maka yang terjadi adalah kita meyakinkan Prabowo kalau dia melakukan itu, maka itu tindakan benar dan kita akan dukung. Jadi kita itu bukan mendukung tanpa reserve, kita mendukung agenda-agenda yang baik. Itu kalau kita berpikir masih bisa berharap sama Prabowo. Nah kalau nggak bisa berharap lagi ya nggak ada gunanya kita kumpul-kumpul omon-omon begini. Itu dia. Prabowo omon-omon, kita juga omon-omon jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.